Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih puasa atau udah bukber? Buka berang, hayo ngaku. Bukannya seujon ini mah bro atau berburuk sangka. Tetapi ya gimana ya, banyak warteg gitu yang berkedok menutup korden. Tetapi kakinya masih terlihat. Pasti nih salah satu dari kalian hadir di sana, termasuk saya. Aduh, nggak lah bercanda bro. Kali ini saya akan membahas film yang udah kalian tunggu-tunggu, yaitu Kadal Raksasa versus Bruk Raksasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan loncengnya, oke? Lanjut, intro. Cerita diawali dengan sosok Kong yang terdampar di sebuah pulau, yang sebenarnya adalah simulasi tempat penangkaran dengan teknologi yang sangat maju. Aktivitas Kong sepenuhnya diawasi oleh organisasi yang bernama Monarch, yang berada di bawah naungan pemerintah Amerika Serikat untuk mempelajari makhluk raksasa yang ada di dunia. Saat Kong mengelilingi sekitar tempat itu, ia dipertemukan oleh seorang gadis bernama Jia. Ia adalah gadis yang berasal dari suku Iwi yang merupakan satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan Kong. Dalam film Kong 2017, di mana Kong menyelamatkan suku Iwi dari bahaya monster gurita, yang berarti Kong sangat baik dengan manusia jika tidak ada ancaman. Kong tiba-tiba marah dan melemparkan sebuah kayu yang lancip ke atas dan berhasil membuat tempat penangkaran tersebut retak. Kemudian adegan berpindah ke seorang wanita yang bernama Eileen Andrew. Dia adalah seorang peneliti dari organisasi Monarch yang mempelajari mengenai monster. Kemudian, Jia datang menghampiri Eileen dan memberitahu bahwa Kong sudah marah karena tahu ia dikurung di tempat penangkaran itu. Alasan organisasi Monarch mengurung Kong adalah mereka khawatir bahwa jika Kong keluar dari tempat penangkaran, ia bisa bertemu dengan Godzilla dan bisa menyebabkan kekacauan. Karena menurut penelitian, spesies Godzilla dan Kong sudah tidak akur sejak dahulu kala. Lalu adegan berpindah lagi di mana seorang pria bernama Barney yang seorang mantan karyawan dari perusahaan APEC tidak pakai legend dan juga ia sangat suka sekali teori konspirasi. Perusahaan APEC ini adalah perusahaan teknologi yang membuat teknologi AI dan membuat robot. Barney diam-diam datang ke salah satu tempat yang di mana ia pernah bekerja di tempat itu. Ia pun mencari informasi tentang apa saja yang akan dikembangkan di perusahaan tersebut. Tak lama kemudian, ia pun terkejut melihat seluruh karyawan di tempat itu keluar karena mendengar bunyi sirine. Dan diketahui bahwa ada Godzilla yang akan menyerang tempat itu. Lalu Godzilla pun datang dari bawah laut dan menyerang tempat penelitian tersebut. Beruntung Barney berhasil selamat dalam kejadian itu. Saat Barney ingin mencari jalan keluar, ia pun melihat benda aneh dengan cahaya merah yang bernama orca. Adegan berpindah kembali ke tempat penelitian. Seorang peneliti pria bernama Russell dan anaknya yang bernama Madison. Kedua orang ini pernah diselamatkan oleh Godzilla di film sebelumnya. Mereka berdebat kenapa Madison heran mengapa Godzilla menyerang manusia. Ayahnya pun menjawab mungkin itu adalah insting seorang monster. Namun Madison pun percaya bahwa ada sesuatu yang bisa menjadi penyebab mengapa Godzilla bisa mengamuk. Adegan berpindah di mana seorang pria bernama Nathan Lin, seorang peneliti terkemuka di kotanya. Tiba-tiba dikunjungi dua orang yang tidak dikenal, di mana dua orang itu adalah pemimpin perusahaan APEC. Nathan menjelaskan kepada dua orang tersebut teori berongga, atau bisa dikenal dengan Hollow Earth. Teori Hollow Earth ini sebuah konsep yang menyatakan bahwa planet bumi sepenuhnya berongga atau memiliki ruang di bagian dalam. Kalian bisa cari sendiri di Google mengenai teori konspirasi ini. Saat itu, Nathan meminta untuk mencari sumber energi di tempat tersebut. Yang mana tempat itu juga bisa menjadi tempat asal dari para monster yang muncul ke permukaan bumi. Sumber energi ini digunakan untuk melawan ancaman dari Godzilla. Keesokan harinya, Nathan pergi menemui temannya yaitu Eileen. Ia menjelaskan kepada Eileen bahwa ia akan mencari sumber energi tersebut ke rongga bumi.
Namun, untuk menuju tempat itu, Nathan butuh bantuan tenaga dari si Kong untuk mencari tempat dari sumber energi tersebut, demi menyelamatkan umat manusia. Aileen pun mengiyakan permintaan Nathan, walaupun resikonya terlalu besar di mana Godzilla bisa datang untuk mencari Kong. Adegan berpindah saat Kong berhasil dibawa menggunakan kapal besar menuju tempat penelitian di Antartika. Saat itu, Nathan bertemu dengan Maya Simon. Ia adalah putri dari pemimpin perusahaan APEC. Mereka berencana membawa Kong menuju ke inti bumi. Pada malam hari, Jia yang tertidur pulas tiba-tiba terbangun. Kemudian, ia pergi keluar dan melihat Kong sedang marah dan berusaha melepaskan borgol di tangannya. Jia berusaha berkomunikasi dengan Kong. Maya Simon diam-diam melihat aksi kedekatan Jia dengan Kong. Adegan berpindah pada pagi hari, di mana Madison sedang mendengarkan podcast Om Deddy Corbuzier dari Barney. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa Barney sangat gila akan konspirasi. Dalam podcastnya, ia memberitahukan tentang kejadian penyerangan dan hal-hal aneh yang membuat ia semakin penasaran. Lalu Madison dihampiri oleh temannya yang bernama Josh. Mereka berdua pun berniat mengunjungi Barney dan menanyakan alasan dan kebenaran dari penyerangan Godzilla tersebut. Saat mereka bertemu dengan Barney, Barney pun cerita bahwa ada sebuah benda aneh yang besar dan kemungkinan benda itu adalah penyebab dari penyerangan Godzilla. Mereka bertiga pun mempunyai rencana untuk masuk ke dalam perusahaan itu dan menyelidiki kebenaran yang seharusnya. Adegan berpindah lagi ke kapal yang membawa Kong ke Antartika. Tiba-tiba alarm berbunyi yang menandakan Godzilla akan datang. Radar dari kapal mendeteksi bahwa Godzilla mendekati kapal dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, Godzilla pun datang dari bawah laut dan menghancurkan pesawat tempur dan sebagian badan kapal. Pertarungan pertama Godzilla dan Kong pun dimulai. Kong pun terbaring lemas karena menelan begitu banyak air laut. Lalu Nathan memberitahu kru kapal untuk mematikan semua mesin pada kapal, agar Godzilla tidak mendengar suara apapun dan mengira ia akan memenangkan pertarungan. Lalu Godzilla pun pergi dari kapal itu. Lalu Jia berterima kasih kepada Kong